teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Teman-teman sekalian, di materi kita sebelumnya itu kan tentang graphic user interface. Nah, ada yang bertanya seperti ini, Pak, kalau pakai NetBeans, apa itu juga sama? Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita membuat dengan menggunakan Notepad seperti ini, ya, kalau kita menggunakan NetBeans, teman-teman, ini NetBeans nih teman-teman ya, ini NetBeans, itu sama persis. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, yang seperti yang saya sampaikan di awal itu, gitu, teman-teman, ya, bahwa seorang teknik informatika, teman-teman, tidak harus menunggu lengkap. Harus ada Laravel, harus ada Flutter, harus ada Code Igniter, harus ada PHP harus ada, dan lain-lain sebagainya. Misalnya harus ada supaya bisa bikin program. Ya enggak gitu konsepnya kita konsepnya ya ada komputer bisa bikin program, gitu teman-teman. Jadi itulah sebabnya kemarin ketika kita membuat program dengan menggunakan Notepad sekalipun, karena di mana ada komputer di situ ada Notepad, teman-teman. Dan yang kita butuhkan hanya JDK, Java Development Kit-nya saja yang kita butuhkan untuk kita bisa membuat program dengan bahasa Java. Hanya itu aja. Nah, jadi sekarang teman-teman perhatikan ini perbandingannya nih, ya, perbandingannya. Ini adalah yang Notepad kita buat. Nanti teman-teman lihat persis sama. Ini yang saya taruh di sini, ini yang ini. Ntar saya geser, saya gerakkan ke sini. Saya bagi dulu ya. Ya bagi manual aja lah ya teman-teman ya. Gak apa-apa. Dibagi manual. Nah, saya buat begini ya. Tak bagi manual ya teman-teman ya. Ini saya bagi dua nih. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah program yang kemarin kita buat, yaitu kalkulator teman-teman. Ini saya coba jalankan kalkulatornya. Nih, kalkulator. Misalkan Pak kita membuat dengan menggunakan NetBeans, tampilannya seperti ini. Bisa enggak Pak? Ya tentu lebih bisa, karena di dalam NetBeans itu teman-teman, di dalam NetBeans itu kita akan nanti disediakan secara otomatis yang namanya desain, teman-teman. Desain itu sendiri, lalu code-nya atau source-nya itu sendiri. Nah, kalau di sini teman-teman kita membuatnya ya satu untuk semua. Nih. Nah, kemarin kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau teman-teman nanti membuat program yang untuk mobile device, ya pemrograman dengan menggunakan framework Flutter misalnya teman-teman. Ketika kita menggunakan Flutter, teman-teman tidak mungkin diberikan yang namanya desain. Yang dikasih itu ya hanya codingan seperti ini. Ya. Jadi tidak ada ruang untuk desain gitu ya teman-teman. Tidak ada ruang untuk desain. Kita semuanya itu text mode. Jadi semuanya kita tulis dengan cara manual. Ini saya coba buka ya, ini teman-temannya VS Code. Ini. Jadi program yang kita buat itu semuanya adalah text mode ya teman-teman. Nih teman-teman, di sini tidak ada yang namanya ditunggu dulu Pak. Ini kita nanti menggunakan desainnya, nggak ada. Ketika kita membuat main menu seperti ini misalnya teman-teman ya ini dibuat dengan menggunakan teks, semuanya teks. Nah, ketika kita jalankan baru muncul yang namanya tampilan jendela teman-teman, atau Windows-nya atau frame-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana ya, dengan Java teman-teman, dengan Java kita akan lebih dipermudah ya, dengan Java, dengan NetBeans teman-teman ya. Saya jadi bingung juga ya, dengan NetBeans kita akan lebih mudah, tapi semuanya adalah codingan seperti ini. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, ini lihat nih,
seperti apa dia. Kalau teman-teman saya buat dulu sebuah project ya teman-teman. Saya buat sebuah project. Ini saya buat project baru ya teman-teman. Java Weekend, Java Application. Lalu saya create main kelasnya, saya hilangkan. Saya letakkan di F ya. Saya letakkan di F. Masuk ke F. Ini sini ada, ini foldernya ya. Jadi foldernya, jadi saya buat di sini latihan, pro latihan. Oke, setelah itu di finish ya teman-teman. Kita akan dibuatkan sebuah project. Ya, kalau di dalam NetBeans teman-teman, memang ketika kita dibuatkan project itu nanti akan dilengkapi dengan yang namanya package-nya teman-teman. Terus nanti tempat library-nya di mana, seperti itu ya, karena ini sudah menggunakan IDE ya teman-teman, sudah menggunakan Integrated Development Environment yaitu NetBeans ya teman-teman. Sementara di sini nggak ada, jadi semuanya kita menggunakannya manual. Hampir sama dengan ini tadi, hampir sama dengan ini juga, semuanya manual ini teman-teman ya. Perbedaannya teman-teman ya, perbedaannya nih. Ini kan VS, ini kan Flutter ini teman-teman ya. Kita menggunakan VS Code. Nah, ketika kita mendownload yang namanya core-nya Flutter ya teman-teman di VS Code-nya ini, otomatis ketika kita membuat yang namanya project itu akan dilengkapi dengan semua struktur yang lengkap, dilengkapi dengan struktur yang lengkap sini teman-teman. Ketika kita membuat sebuah project di sini ya. Ketika dia akan dilengkapi dengan semua struktur yang nanti kita butuhkan ya, teman-teman, seperti ini, dilengkapi dengan struktur ini ketika kita buat project. Jadi nanti kita tinggal ya, membuat program pun teman-teman akan lebih mudah di sini. Karena apa? Ya ini sudah framework teman-teman ya. Otomatis nanti dia akan ada memori library dan fungsi kelas yang bisa kita gunakan tanpa harus mengetikkan seperti notepad yang sebelumnya. Ini misalnya saya buat ini latihan gitu ya. Teman-teman perhatikan ini semuanya sudah menggunakan. Kalau saya control space, dia nanti akan ditampilkan semua yang namanya instruksi yang bisa kita gunakan yang berhubungan dengan import. Loh, iya tuh Pak, iya tuh teman-teman ya. Ini kita buat di sini paket Flutter yang biasanya kita menggunakan. Udah. Nah, tentu kalau menggunakan Notepad teman-teman nih, kamu tidak akan bisa membuat seperti itu. Tidak akan mungkin. Ini Notepad yang jadul teman-teman. Karena Notepad++ itu sudah diinstal teman-teman ya. Kalau Notepad yang jadul ini memang ada ketika program ada. Nah, itulah perbedaannya. Nah, bagaimana dengan ini tadi? Bagaimana dengan ini? Nih, bagaimana dengan ini? Ya sama teman-teman, ketika kita buat sebuah project di sini akan ditampilkan yang namanya source package, di mana kita akan menempatkan program itu, aplikasinya kita itu yang akan kita develop. Terus teman-teman lihat ini adalah JDK 23 yang jadi defaultnya ya. Nah, sama sebenarnya di sini kan kita juga menggunakan JDK juga. Ini pakai JDK juga karena kita melakukan path-nya teman-teman. Kalau teman-teman membuat begini kan dia muncul ini. Nah, ini artinya bahwa kita menjalankan library dari Java Development Kit ya teman-teman, yang tersimpan di dalam memori komputer yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu. Akan ada yang bertanya tadi itu persoalan, Pak, kalau seperti ini apakah tidak lebih baik kita menggunakan Notepad? Tidak lebih baik kita menggunakan NetBeans? Ya tentu teman-teman, tapi dasar ini teman-teman sudah tahu kan sekarang. Dasar apa? Nah, sekarang teman-teman lihat ini. Ketika kita membuat project seperti ini, saya buat sebuah frame ya teman-teman, sebuah frame. Dari sini paketnya saya namai dulu ya. Java paket latihan. Oke, namanya jadi paket latihan teman. Dari sini saya buat sebuah Z-frame form. Ini teman-teman lihat ya. Apa mau kita samakan dengan ini? Boleh ya, kita
samakan dengan ini, boleh teman-teman lihat. Saya buat namanya itu adalah nih namanya, tapi teman-teman ini namanya kita bikin kalkulator. Oke, diposisikan di mana? Di F ya teman-teman ya. Setelah itu di finish. Oke, sudah teman-teman. Udah ya. Sekarang di sini kan ada source, ada design, ada history teman-teman. Ya, jadi ada 3 tab di sini yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di source ini teman-teman adalah source seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini, paket ini adalah nama paket yang tadi. Tentu kalau kita buat dengan manual ini tidak akan tampil teman-teman. Nih, ini saya hapus yang. Oh, ya, nih kalkulator. Ini kelas kalkulator extend Z-frame. Nah, di sini extend kemana? Nih, lihat nih. Extend kemana kah ini? Nah, lihat. Extend ke Java X-Swing. Java X-Swing Z-frame sama teman-teman ya. Sama ini. Oke, ini saya letakkan di bawah dulu. Nih, supaya terlihat dengan jelas dan cetok. Nih, alah, saya geser gini aja manualnya. Ya teman-teman, dia extend ke Java X-Swing lah, sama kan dengan ini Java X. Loh Pak, ini beda kan extend ke iya, karena ini tidak diimport sama dia. Kalau ini kita import begini, control space. Nah ini teman-teman saya import ya. Nih, malah di atas. Control space. Nah, import Java X, Java gitu aja. Nah, Java X ini teman. Dot swing. Dot bintang aja ya, langsung bintang supaya mewakili semuanya. Jelas. Ini dinyatakan tidak penting karena unused, tidak digunakan. Tapi kalau teman-teman buat begini, dia akan use. Nah hilang toh? Sama. Sama kan dengan ini? Teman-teman lihat nih. Sama dengan yang di atas ini, cuma mau tak besarin dulu teman-teman ya. Ya ada yang bertanya dengan serius pertanyaannya, jadi dijawab dengan serius juga. Ini 24. Nah, oke deh. Nah, teman-teman lihat nih, sama kan? Ya perbedaannya di sini ada paket karena kita membuat dengan menggunakan IDE teman-teman. Sama ya dengan ini ya. Nah, yang berikutnya apa persamaannya? Sama-sama punya apa? Punya konstruktor nih, sama kan, ada konstruktornya kan? Yang kita buat kan, cuman ya itu dia teman-teman, di sini dia secara otomatis tergenerate ya teman-teman ya, dia akan digunakan siapkan. Oke, sekarang biar teman-teman lihat seperti apa kesamaannya. Oke, ini yang public static void main-nya teman-teman, atau program utamanya. Di sini program utamanya yang mana? Yang ini. Nah, ini static nih, kita membuatnya seperti ini. Lupa beda dengan yang sini loh Pak, yang ini apa bedanya? Kita kalkulator sama, new kalkulator sama, di atas juga new kalkulator teman-teman, new kalkulator. Lupa di sini set visible karena di sini dia tidak menggunakan. Kita bisa buat seperti ini juga teman-teman. Nah karena kita sudah set visible di sini, ya tentu di bawah tidak kita set visible lagi. Nah karena di sini dia tidak set visible, maka dia gunakan di program utamanya set visible. Understand? Oh, gitu ya Pak. Iya, gitu. Gitu ya teman-temannya. Nah, jadi IDE ini teman-teman, Integrated Development Environment. Ya, ini sudah apa namanya? Dibuat oleh NetBeans untuk digunakan dalam pemrograman Java yang secara otomatis ketika kita membuat ini namanya Z-frame teman-teman, kita tidak perlu manual. Tapi teman-teman sudah tahu kan sekarang, oh ternyata seperti itu ya. Set title kalkulator teman-teman di sini title-nya. Kalau teman-teman mau menambah
Judulnya kan juga kita bisa tambah judul, teman-teman. Nih desainnya ini. Kalau ini dijalankan, save F6 ya, teman-teman. Nih, save F6. Ini dia hasilnya, teman-teman. Nih, hasilnya nih. Tuh ya. Nah, Pak, title-nya di mana? Nah, ini title-nya di properties. Nih properties ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau klik kanan juga boleh. Di sini kan ada yang namanya navigatornya. Frame ini bisa diklik kanan, properties. Title-nya teman-teman bisa ganti. Judulnya apa misalnya? Ini adalah form latihan graphic user interface. Ini masuk toh ini. Nah, sekarang kita jalankan. Ketika dijalankan, teman-teman, tampilannya nanti di formnya ini sudah ada nih. Form latihan graphic user interface. Sama dengan yang punya kita ini. Nah, ini saya tutup. Ini juga saya tutup. Kalau ini kita jalankan tadi siapa? Teman-teman lihat kalkulator sederhana. Nih, ya, kalkulator sederhana itu dari title ini, set title. Jadi intinya apa, teman-teman? Intinya bahwa kalau kita menggunakan Notepad dengan menggunakan Java, ya, Notepad dengan menggunakan dan menggunakan NetBeans, ya, tentulah kita lebih enak menggunakan NetBeans ini. Tentu karena kita akan dipersiapkan dengan menggunakan yang namanya semua yang kita butuhkan dengan gampang. Kalau di sini kita membuat teks saja, teman-teman, label saja, teman-teman, label nih, satu label angka 1. Di sini teman-teman tinggal narik saja nih dari palet ini. Label mana label? Terus ini diedit angka 1. Tuh. Nah, teman-teman lihat di mana angka 1 ini, dia nanti akan dibuat sama seperti ini juga. Dibuat sama seperti ini. Label new J label, nah, sama persis seperti ini. Seperti yang kita buat ini. Jadi, ya, orang teknik informatika tetap akan bisa membuat program tanpa harus ada yang macam-macam gitu ya. Ada komputer bisa buat program. Ya, seperti itu, teman-teman. Tapi sekarang sudah nggak zamannya lagi. Iya. Sekarang sudah nggak zamannya lagi. Tapi teman-teman, bahwa segala sesuatu sekarang sudah mudah. Bahkan, Pak, kok kita ngapain buatin beginian barang? Wong sekarang tinggal minta di ChatGPT juga langsung dikasih lengkap. Ngapain kita buat seperti ini? Ya, silakan. Itu pola pikirnya kita yang berbeda berarti. Ya, saya menginginkan seperti ini karena sebenarnya kan dunia komputer itu tidak sederhana. Lalu buat dengan ChatGPT selesai. Masih banyak lagi yang teman-teman harus kita. Kalau teman-teman mau mendalami yang namanya pemrograman seperti hacking atau pemrograman yang berhubungan dengan keamanan data, itu ya tidak mungkin dibuat dengan menggunakan IDE ya, teman-teman ya. Saya kok tidak yakin itu mesti dibuat dengan cara-cara manual. Jadi kita berangkat dari cara yang manual. Kalau suatu saat kita berhadapan dengan yang manual, ya adanya manual misalnya, tetap survive gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada NetBeans ya tambah survive. Nah, gitu loh maksudnya. Pak, ada NetBeans, kita pakai NetBeans tambah survive kita. Karena apa? Yang jangankan ada NetBeans, yang begini aja kita lakoni, kita kerjakan, kita bisa membuat, kita bisa mendevelop. Apalagi kalau udah ada begini. Nah, kita lihat dulu nih source code ini tadi di mana nih, ya. Oke, ya. Nih teman-teman lihat ini ada private J swing label J1 ini dari atas ya, teman-teman. Karena J-label ini, teman-teman, sebenarnya dia juga sebuah library di dalam Java yang bisa kita gunakan
untuk menampilkan sebuah tampilan teks, ya. Tampilan teks. Nih, tampilan teks, lalu kita lihat dulu. Ya, yang ngomongnya sedikit agak ngalur ngidul ini, ngalur ngidul ya apa? Ini dia teman-teman. Nih, set title. Oke. Jadi di dalam init komponen ini teman, ini kan dipanggil secara otomatis. Dia ada ini. Dia sebuah metode bernama void init komponen. Nih teman-teman. Set the bar close operation. Nah, sama dengan yang kita buat itu, sama dengan itu, sama dengan nih, sama ya. Itu. Apalagi? Ini label dibuat dengan menggunakan label ya teman-teman ya. Nah, sudah kita menggunakan ini. Sebenarnya ini tidak pakai gini juga tidak boleh, tapi dia tetap lengkap. Teman-teman lihat ini, salah nggak kalau ini dihapus? Oh tapi tidak bisa dihapus teman-teman, ini karena default, makanya dia dibuat di warna abu-abu backgroundnya, gitu ya. Tapi ya sama dengan yang kita buat, karena ini sebenarnya adalah ini teman-teman, ya sama dengan ini tadi, ini sama dengan ini tadi. Kalau ini tadi kan seperti ini. Ini tadi di sini kan sebenarnya Java X-Swing, Z-Frame, kan seperti itu. Lalu kita hapus supaya dia sama dengan yang ini tadi. Nih, kalkulator. Nih, calculator. Nih, init komponen di dalamnya. Public sama. Oke, teman-teman. Ternyata begitu ya, Pak. Iya, seperti itulah kenyataannya. Lalu mau pilih mana? Nah, yang saya inginkan dari teman-teman itu adalah, jadi teman-teman yang saya inginkan sebenarnya teman-teman itu paham, memahami kalau kita menggunakan, ya kalau kita jadinya menggunakan NetBeans teman-teman. Nah, apa yang kita buat kemarin di Notepad ini, ya ini juga yang akan kita buat. Lalu perbandingannya, perbedaannya teman-teman, perbedaannya yang pasti bahwa teman-teman kalau terbiasa dengan yang manual seperti ini akan lebih mudah dengan yang otomatis generate seperti ini juga, seperti NetBeans ini. Ya, ini contohnya teman-teman, ini kalau saya ganti jadi angka 1, kita buat seperti program yang kemarin kita buat di manual ini. Angka 1, terus kita butuhkan text field di sini, hanya menarik-narik begini aja toh teman-teman kita. Kita hapus, lalu ini kita ganti dengan nama angka 1 teman-teman ya. Oke, karena ini label, ini text field, namanya sama enggak apa-apa ya teman-teman, tapi jangan ada text field yang namanya sama. Atau jangan ada label yang namanya sama, tidak boleh ya. Kalau dia jenisnya sama, tidak boleh namanya sama. Kalau jenisnya berbeda, namanya sama, tidak apa-apa. Itu sebagai penjelasan. Nah, kalau ini saya copy pun teman-teman, ini namanya otomatis juga akan berbeda. Kita lihat di sini teman-teman. Ini klik kanan, ini namanya jadi angka 2 otomatis teman-teman. Kalau ini jadi otomatis label 2. Namun yang terlihat ini labelnya belum kita ganti. Seperti ini dia. Terus tombol kita masukkan tombol hitung ya teman-teman. Terus kita tambahkan text field di bawah ini sebagai hasil. Terus hasilnya kita change hasil operasi. Nah, ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, lalu apalagi Pak? Kalau udah seperti ini, teman-teman coba kita jalankan dulu. Kan sama seperti yang kita buat manual itu ya, teman-teman. Sama dengan yang kita buat. Gitu ya, seperti ini. Kita masukkan di sini angka-angkanya.
12 hitung. Nah, untuk itu teman-teman sama seperti di sini juga. Kalau sama Pak boleh di copy enggak? Boleh, nih copy aja nih. Yang dari manual ini kita ambil, masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Kalau hitung di klik sama kita buat di sini. Nah, ini dia teman-teman. X hasil ini kan enggak ada, yang ada apa? Hasil operasi ya teman-teman ya. Hasil operasi ini sudah ada kita buat di sini teman-teman, sebaiknya jangan ada yang sama. Ini kita bikin namanya apa ini? Ini hasil operasi. Jadi sebaliknya namanya jangan kita bikin di sini. Atau kita bikin result gitu aja, jangan ada T-nya juga teman-teman. Terus yang di sini kita buat hasil operasi. Nih teman-teman, udah jadi nih result ini. Result. Nah, udah kita jalankan sekarang, kita coba apakah berhasil. Sama kita bikin di sini 23 itu. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Boleh enggak Pak kalau dia kosong seperti yang ada di sini? Kalau kemarin kan kita bikin kalau kosong akan di sini. Kalau bukan angka ya dibuat seperti ini. Boleh banget. Sangat boleh ya teman-teman ya. Misalnya ini masuk matches yang ini kita bikin di sini. Kalau yang dimasukkan ini ada hurufnya di sini, jadinya kemana? Jadinya bisa enggak ini? Terhitung enggak ini, teman-teman? Kita lihat di sini, apakah dia terhitung? Nah, ini dia salahnya sama, teman-teman ya. Jadi AWT exception-nya akan muncul. Iya, input string sama ketika kita kemarin menggunakan di sini juga sebelum dilakukan yang namanya validasi. Sama ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita validasi misalkan dari sini berarti ya, dari sini. Kalau divalidasi, ketika ini kita klik, ini divalidasi berarti validasinya ada di sini kan. Ya, sorry. Saya event action. Kan sama di sini kemarin kita buat. Kalau nih kita buat seperti ini. Kalau kita ngikutin ini teman-teman, kan kita pertama kita bikin dulu masuk. Nah, kita bikin masuk juga di sini ya. String masuk sama dengan angka 1 dot get text atau string trim ya teman-teman. Ini trim. Nah, gini. Nah, sekarang apakah masuk ini dot masuk matches dengan ini tadi, ini seperti ini sama B++. Apakah nih negasinya? Kalau tidak sama maka ada pesan di sini C option pane. Kita pakai ini dot show message ya, message dialog ini teman-teman. Kita bikin sini dulu, lalu pesannya ada di sini. Angka bercampur string. Stringnya apa? Kita berikan di sini. Kita bikin masuk. Oke, seperti ini. Nah, itu artinya berarti apa? Nah, di sini memang lebih mudah teman-teman. Karena apa? Di sini sudah disediakan semuanya. Tinggal kita memanfaatkannya dengan menggunakan intelligence-nya. Terus di sini kita bikin berarti apa? Angka 1 ya, requestnya ini aja udah langsung jadi nih teman-teman. Tidak harus kita tulis semua. Sama dengan yang ini nih loh, sama toh. Nah, kalau angka 1-nya dikosongkan berarti ya kita bikin lagi di sini angka 1 dikosongkan sebelumnya. Di angka 1 ini kosong berarti set text kita kosongkan begini, sama simpen gitu ya teman-teman. Sama dengan ini juga. Nah, kalau enggak berarti di else teman-teman, kita else saja di sini. Else ini kita buat sini else, lalu akhirnya ini sini else. Nah, udah
sini pun kita jalankan. Oke, kita lihat. Kalau saya kasih 12R ini, hitung apakah ini menjadi kesalahan. Gitu. Angka bercampur string. Ada kembali ke sana. Sama ya teman-teman ya, sama dengan ini. Kalau ini kita menggunakan ini juga. Langsung saya jalankan. Saya masukkan 12R, hitung. Angka bercampur string. Gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman, mana yang teman-teman merasa apa saya menggunakan ini kayaknya lebih enak, menggunakan ini mana saja boleh teman-teman, mana aja yang teman-teman bisa gunakan. Hanya saja kalau kita menggunakan manual seperti ini teman-teman, ya bersiaplah untuk berhati-hati. Nggak susah sih, ya bersiap berhati-hati. Salah kita huruf besar dan huruf kecil, karena di sini kan kita sendiri yang mengenerate. Generate manual, kalau di sini generate otomatis. Itu dia teman-teman, itu perbedaannya ya. Sekarang teman-teman sudah tahu ya. Jadi kedepannya kalau kita menggunakan, kalaupun kita nanti menggunakan tidak menggunakan Notepad tapi menggunakan NetBeans teman-teman ya, dan saya yakin teman-teman pasti lebih suka NetBeans. Itu artinya teman-teman sudah memahami dasar ini. Itu aja lah ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba dulu ini, lalu nanti setelah itu ketika kita masuk ke NetBeans teman-teman tidak kaget. Oke gitu ya. Terima kasih untuk perhatian dan pertanyaannya. Selamat belajar teman-teman, sukses untuk Anda semua.